Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan, firman kehidupan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius 3 ayat 16. Alkitab, firman Allah. Apakah Alkitab itu relevan, cocok, tepat, atau pas sekali untuk manusia hingga kini? Sehingga kita harus mendengarnya dan membacanya, mempelajarinya, mempercayainya setiap hari. Jawabannya ya. Alkitab, firman Allah adalah sumber, norma, kriteria, aturan, standar kebenaran hidup kita. Penuntun, alat ukur bagaimana menjalani hidup yang benar. Alkitab, firman Tuhan itu hidup, kuat, dan berkuasa. Membimbing, mengarahkan, membawa kita di jalan lurus dan benar. Memberitahu dan mengajarkan kita Allah yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus yang menyerahkan dirinya menjadi tebusan bagi orang berdosa, sehingga kita mendapat pengampunan dosa dan diselamatkan dari sengat dosa maut kekal. Alkitab, firman Tuhan, bukan tulisan biasa seperti banyak tulisan para bijak di dunia ini yang walau dapat menginspirasi dan membantu, tetapi tidak seluas dan sedalam yang diilhamkan oleh Allah. Alkitab, firman Tuhan yang tertulis sangat istimewa, menakjubkan, dan mengagumkan. Memang ditulis oleh manusia karena dan dengan tuntunan Roh Kudus. Sehingga firman Tuhan hidup, menjadi pelita dan terang dalam setiap langkah, pikiran, dan jalan-jalan manusia. Firman Tuhan hidup, kuat, dan berkuasa, menyelamatkan. Sungguh berbeda dari semua tulisan, bahkan buku bestseller yang ada di dunia ini, sejak dulu sampai sekarang. Firman Tuhan yang berkuasa, hidup, bermanfaat. Pertama, mendoktrin, mengajar kita kebenaran akan siapa dan apa tujuan hidup kita sebagai ciptaan baru dan buatan tangan Tuhan yang dikasihi dan diselamatkannya. Kedua, menyatakan kesalahan, menegur, menyingkapkan kesalahan sampai kita merasa seperti tertusuk dan sakit, hingga kita tahu ada yang salah untuk disingkirkan. Bayangkan, firman Tuhan seperti ada pisau bedah yang akan mengeluarkan sesuatu yang salah di hidup kita. Ketiga, memperbaiki kelakuan, ada koreksi, bukan untuk membuat merasa buruk, tetapi sungguh untuk membuat baik, mengembalikan kepada posisi benar. Jika tidak diperbaiki, yang rugi bukan orang lain, tetapi diri sendiri. Firman Tuhan mengoreksi, karena Tuhan mengasihi dan menjaga kita dengan benar. Keempat, mendidik orang dalam kebenaran. Segala perintah Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan satu-satunya tempat di mana kita dididik dalam kebenaran. Firman Tuhanlah norma, standar, dan kriteria hidup sejati. Kalau ada katanya firman, tetapi hanya membuat senang-senang saja, tertawa tanpa tersinggung, sakit, perlu kamu periksa. Jangan-jangan itu hanya entertain. Sebab firman Allah kuat dan hidup, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum,
Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin, mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, kami bersyukur berterima kasih. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan mengingatkan kami. Supaya kami tetap mau dituntun kebenaran firman-Mu. Hingga hidup kami, hidup yang berkenan. Dan Engkau memperlengkapi kami untuk melakukan pekerjaan yang baik. Tolong kami Tuhan, supaya tetap setia mendengar, mengingat, mempercayai firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, menyertai kamu sekalian. Amin.